Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umi CL Channel. Oke, pada kali ini kita ada servisan HP Samsung J700. Ini dia sebenarnya sih normal-normal aja, nggak ada keluhan di mesin atau di LCD ya. Dia cuman si HP ini, si tombolnya tuh agak keras gitu teman. Jadi kalau pengen nyalain tuh agak harus pakai otot sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja ya, kita nggak perlu ngeganti gitu ya, cukup tombolnya kita ganjel pakai kertas atau pakai apapun bisa gitu. Tapi dari usernya sendiri dia pengen sekalian ganti sama framenya ini. Nah, kita udah beli juga framenya warna putih ya. Tetap kita minta persetujuan dari yang punyanya ya, kalau misalkan ada yang putih gimana gitu. Kalau misalkan orangnya mau ya kita garap, kalau enggak ya jangan ya. Nah, buat proses penggantiannya jadi agak lumayan ngeri-ngeri sedap ya, karena dia harus ngebongkar depannya gitu. Nah, cuman kita ada triknya gitu. Nah, kita buka dulu si fleksibel LCD-nya ini. Ini HP J700G atau J7 ya. Terus kita buka juga bautnya dulu. Bautnya kita buka semuanya. Jadi nanti kita proses pembukaannya itu dicongkel gitu ya. Nah, ini kita buka dulu yang penting bautnya. Nah, setelah kita buka semua bautnya, ini sampingnya kita seset dulu, jadi biar si lemnya nggak terlalu keras ya. Samping-sampingnya aja yang diseset. Nah, seperti ini. Ntar tinggal kita sedikit dorong ke atas. Nah, seperti ini. Jadi dia biar agak ada sedikit renggang gitu ya. Nah, kita tinggal dorong ke bawah si framenya. Nah, otomatis dia akan ngangkat seperti ini teman-teman. Jadi buat di tipe J7, di J2 frame, tapi bukan J7 Pro ya. Kalau kemarin kita ngebahas J7 Pro, emang ribet banget dan riskan banget buat di LCD nya. Cuman buat di J7, J2 frame gitu, terus di J5 itu nggak terlalu sulit ya untuk penggantian konektornya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau di J7 Pro, di J5 frame itu emang ribet karena dia harus ngebongkar LCD. Cuman kalau di J7, di J2 frame, J5 itu kita cukup bongkar aja bawahnya dulu. Jadi si bautnya kita pretelin dulu, habis itu baru kita angkat seperti ini ya. Jadi biar si mesinnya terangkat. Nah, ini udah sedikit mulai ini angkat, cuman agak lumayan kuat juga ya. Jadi tetap kudu hati-hati buat proses ngebongkarnya. Nah, kita angkat dikit. Kita lanjutkan lagi nih. Yuk, pelan-pelan aja buat ngebongkar framenya. Nah, lumayan nih, kalau kita nggak terlalu hati-hati bisa jadi nanti kena ke LCD nya teman gitu. Makanya buat proses pengerjaannya lumayan butuh tenaga, pikiran dan kesabaran. Dan harga pergantian seperti ini mungkin agak terbilang agak cukup lumayan ya. Ya bisa 80 ke atas lah mungkin biasanya yang normalnya. Karena resiko atau proses pengerjaannya pun butuh
kesabaran dan ketegangan yang sangat ya bisa kita lihat aja gitu ya. Ini nggak mudah banget buat ngebongkarnya, karena salah sedikit fatal nih LCD bisa pecah ya. Ini kita juga agak sedikit kesulitan ini buat di atasnya. Paling enaknya sih tukang servis itu punya kuku teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula yang niat pengen jadi tukang servis, harap memiliki kuku minimal jempol. Minimal jempol di kanan kalau misalkan pengguna kanan ya. Kalau misalkan pengguna kidal ya di kidal punyanya minimal 1 jempol, minimal kukunya punya 1 aja di jempol gitu. Ini kuku saya habis buat ya kerjaan begini aja setiap hari gitu ya. Ini lemnya kita buang dulu. Terus selanjutnya ini kita buka ya di housingnya atau frame barunya. Nah kita pindahin. Oh ini agak main sakit ya, berdarah dalam ini. Wah, ini kita pindahin buzzernya ke frame yang baru. Caranya cukup tunggal aja. Nah begini. Terus fleksibelnya kita tarik pelan-pelan, takut putus. Kalau misalkan fleksibelnya putus ya sudah derita itu jadinya, jadi auto nombok. Jadi kudu sedikit hati-hati. Nah yang bedanya tukang servis HP sama servis motor di sini teman-teman. Kalau motor kan kasar ya, kalau tukang servis HP ini dia lemah lembut gitu. Nah ya, ini kita cari cutter dulu, kita pakai cutter angkatnya. Nah kita cut pelan-pelan. Ini agak lumayan teman-teman ya, agak sedikit ini. Nah ini kita angkat dulu ya. Ini kita pindahkan ke sini. Nah terus tinggal kita buka si karet kamera sama takit yang tadi pojok tuh ya, di pojok sebelah kanan atas itu. Ya sebenarnya hanya itu aja sih teman-teman. Jadi kalau buat penggantiannya sih nggak terlalu susah ya, paling susah pas ngebongkarnya doang gitu. Awal ngebongkar emang ribet banget kelihatannya dan kudu sedikit hati-hati ya, apalagi buat para pemula pasti meng-cancel ya, kan lumayan ngeri juga kalau misalkan nyampe kita harus nombok ganti LCD. Pernah nggak sih ngerjain beginian kena LCD om gitu? Ini kita bukan sekali 2 kali ya, sering gitu. Namanya memang profesi ya, namanya juga profesi ya, kadang untung ya kadang buntung, sama aja sebenarnya ya, semua profesi begitu. Cuman yang penting kita buat para pengusaha jasa ya semaksimal mungkin untuk profesional dalam pekerjaannya gitu. Ini udah kita cabut, tinggal kita pasangin lagi. Cuman emang agak lumayan susah juga nih ya nempelinnya. Nah, kita pasang. Nah ini udah kita pasang ya si pojokannya. Tadi kita sedikit skip soalnya agak susah juga ya melihatnya, kita ini kurang dekat. Nah, terus tinggal kita pasang lagi si LCD-nya sama mesin-mesinnya ini. Nah untuk pemasangannya bukan dari atas ya, kita fokuskan lihat di mana dia letak mic-nya, ini lubang handsetnya ini gitu. Soalnya kalau misalkan kita atasnya dulu, nanti otomatis ininya patah gitu. Jadi kita bawah dulu. Kalau misalkan si lubang mic-nya itu lubang mic jadinya si lubang headsetnya dia di atas, berarti di atas dulu yang kita pasang gitu teman-teman. Jadi agak difokuskan ke situ ya. Nah udah kita pasang kembali ini si HP-nya, si mesinnya. Kemudian terakhir langkah terakhir tinggal kita baut aja si samping-samping ini gitu teman.
Nah, setelah kita pasang rapi seperti ini ya, jadi cukup hati-hati ya kalau untuk pemasangan frame-nya kembali. Jadi ditakutkannya si LCD-nya ini yang kena, jadi pelan-pelan aja buat penerapannya gitu ya. Ini udah kita pasang, kita coba dulu ya dia berfungsi normal apa enggak. Oke, kita nyalain. Nah, normal ya, terus volume juga bagus. Ini tinggal kita baut kembali. Oke. Oke, terakhir tinggal kita pasangkan kembali penutup fleksibel LCD-nya ya. Nah, udah seperti ini jadi. Terima kasih teman-teman udah menonton video kita. Jangan lupa like dan subscribe di channel Michelle ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.